Kami dari kelompok 5 akan melakukan penyuluhan terkait rabies. Baiklah Bu, saya di sini akan melakukan penyuluhan terkait rabies. Apakah Ibu tahu apa itu rabies? Tidak. Rabies itu adalah suatu infeksi virus pada otak yang menyebabkan iritasi dan peradangan otak. Penyakit rabies atau dikenal juga dengan penyakit anjing bila merupakan salah satu penyakit zoonose atau penyakit hewan yang dapat menular ke manusia. Menular yang akut dari susunan syarat pusat yang dapat menyerang hewan berdarah panas serta manusia yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit rabies menular pada manusia yang gigitan hewan penderita atau dapat pula melalui luka karena air di liur hewan penderita rabies. Hewan utama sebagai penyebar atau penular rabies adalah anjing. Hewan utama sebagai penular rabies adalah anjing. Oleh karenanya, perhatian utama dalam upaya pemberantasan penyakit rabies adalah terhadap hewan tersebut. Penyakit rabies disebabkan oleh virus Licia atau famili Rotaviridae. Penyakit rabies bisa menular dari hewan ke hewan dan dari hewan ke manusia melalui satu luka gigitan hewan penderita rabies. 2. Luka yang terkena air liur penderita rabies. Ibu tahu tidak apa penyebab dari penyakit rabies? Rabies disebabkan oleh virus rabies yang masuk ke keluarga Rhabdoviridae dan genus Lyssavirus. Pada 20% penderita, rabies dimulai dengan kelumpuhan pada tungkai bawah yang menjalar ke seluruh tubuh. Tetapi penyakit ini biasanya dimulai dengan periode yang pendek dari depresi mental, keresahan, tidak enak badan, dan demam. Keresahan akan meningkatkan menjadi kegembiraan yang tak terkendali dan penderita akan mengeluarkan air liur. Kejang otot tenggorokan dan pita suara bisa terasa sakit luar biasa. Kejang ini terjadi akibat adanya gangguan daerah otak yang mengatur proses menelan dan pernapasan. Spesies hewan perantara bervariasi pada berbagai letak geografis. Hewan-hewan yang diketahui dapat menjadi perantara rabies antara lain rakun dan sigung di Amerika Utara, rubah merah di Eropa, dan anjing di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Afrika, Asia, dan Amerika Latin memiliki tingkat rabies yang masih tinggi. Hewan perantara menginfeksi inang yang bisa berupa hewan lain atau manusia melalui gigitan. Infeksi juga dapat terjadi melalui jilatan hewan perantara pada kulit yang terluka. Setelah infeksi, virus akan masuk melalui saraf-saraf menuju ke sumsum tulang belakang dan otak dan beraplikasi di sana. Selanjutnya, virus akan berpindah lagi melalui saraf ke jaringan non-saraf, misalnya kelenjar liur, dan masuk ke dalam liur. Bapak Ibu tahu nggak ciri-ciri hewan yang terinfeksi rabies? Nah, hewan-hewan yang terinfeksi rabies ini, rabies itu terbagi dua. Yang pertama rabies ganas dan rabies jinak. Hewan yang terjangkit rabies ganas itu memiliki ciri-ciri dia galak, agresif, menggigit, dan menelan segala macam barang. Air liur terus menetes, meraung-raung gelisah, kemudian menjadi lumpuh dan mati. Hewan-hewan yang terkena rabies jinak itu ciri-cirinya mengalami kelumpuhan lokal atau kelumpuhan total, suka bersembunyi di tempat gelap, mengalami kejang dan sulit bernapas, serta menunjukkan kegalakan. Secara umum, hewan yang terinfeksi rabies akan mengalami 3 tahapan. Yang pertama, fase prodromal. Hewan mencari tempat dingin dan menyendiri. Yang kedua, fase eksitasi. Hewan menjadi ganas dan menyerang siapa saja yang ada di sekitarnya dan memakan barang-barang yang aneh. Yang ketiga, fase paralisa. Hewan mengalami kelumpuhan pada semua bagian tubuh dan berakhir dengan kematian. Sedangkan pada manusia yang terinfeksi rabies akan mengalami 4 stadium sakit, diantaranya yang pertama, stadium prodromal. Dalam stadium prodromal, sakit yang timbul pada penderita tidak khas, menyerupai infeksi virus pada umumnya yang meliputi
seperti demam, sulit makan yang menuju taraf anoreksia, pusing dan pening dan lain sebagainya. Yang kedua, stadium sensoris. Dalam stadium sensori, penderita umumnya akan mengalami rasa nyeri pada daerah luka, gigitan, panas, gugup, kebingungan, keluar banyak liur, pupil membesar, hiperhidrosis, hiperlakrimasi. Yang ketiga, stadium eksitasi. Pada stadium eksitasi, penderita menjadi gelisah, mudah kaget, kejang-kejang setiap ada rangsangan dari luar sehingga terjadi ketakutan pada udara, ketakutan pada cahaya, dan ketakutan pada air. Yang terakhir, stadium paralitik. Pada stadium paralitik, setelah melalui ketiga stadium sebelumnya, penderita memasuki stadium paralitik ini menunjukkan tanda kelumpuhan dari bagian atas tubuh ke bawah yang progresif. Ibu-ibu harus tahu cara pencegahan penularan rabies. Adapun cara-cara untuk mencegah penularan rabies antara lain, yang pertama ialah vaksin anti rabies atau disebut juga dengan VAR, agar tubuh lebih kebal terhadap penyakit rabies. Yang kedua ialah jadilah pemelihara hewan yang baik. Yang ketiga, selalu ingat untuk memvaksinasi hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan kera. Tindakan ini tidak hanya melindungi hewan Anda dari penyakit rabies, tetapi juga melindungi diri Anda sendiri dan keluarga Anda. Yang keempat ialah jaga selalu kebersihan hewan peliharaan Anda. Yang kelima, selalu awasi binatang peliharaan Anda, kurangi kontak mereka dengan hewan atau binatang liar. Jika binatang peliharaan Anda digigit oleh hewan liar, segera ke dokter hewan untuk diperiksa keadaannya. Yang keenam ialah hubungi dinas peternakan setempat bila Anda menjumpai ada binatang liar yang mencurigakan di lingkungan tempat tinggal Anda. Yang ketujuh ialah hindari kontak dengan hewan liar yang tidak jelas asal-usulnya. Yang kedelapan ialah cegah kelelawar masuk ke dalam rumah atau tempat Anda beraktivitas. Dan yang terakhir ialah jika Anda berpergian ke daerah yang terjangkit rabies, segeralah ke pusat pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan vaksinasi rabies. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan pertama yang dilakukan jika kita ataupun seseorang di sekitar kita terkena gigitan rabies. Yang pertama adalah segera cuci luka rabies tersebut menggunakan sabun atau pelarut lemak kain di bawah air mengalir selama 10-15 menit. Lalu beri antiseptik alkohol 70% atau betadine. Orang-orang yang terkena rabies dapat diobati, namun harus dilakukan sedini mungkin sebelum menginfeksi otak dan menimbulkan gejala. Jika seorang telah terkena gejala rabies tersebut, maka dapat menimbulkan kematian. Tidak ada obat dari orang yang sudah terkena gejala rabies tersebut. Sekian penyuluhan dari kami, semoga penyuluhan tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.